waktu yang tersisa ini untuk menambah chapter yang mestinya nanti untuk materi ujian berikutnya, bukan untuk besok. Oke, saya lanjut saja langsung ya. Ini masih di chapter 18. Kita bicara mengenai ini di bagian appendix ada 2 macam case ya, atau isu yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang, dan yang kedua adalah terkait dengan franchise. Nah, untuk yang kontrak jangka panjang, di sini ada ini. Jadi untuk kontrak jangka panjang itu ada ketentuannya ya. Jadi yang masuk di dalam pengakuan pendapatan overtime gitu ya, sepanjang waktu. Nah, jadi pengakuan pendapatannya itu sepanjang waktu gitu. Nah, pengakuan pendapatan yang dilakukan sepanjang waktu ini itu biasa disebut sebagai atau berkaitan dengan akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, di bukunya Kieselwegen-Warfried ini juga dijelaskan ya. Jadi pengakuan pendapatan sepanjang waktu gitu ya, ini banyak terjadi di misalnya pembangunan fasilitas militer atau mungkin penerbangan komersial maupun militer gitu ya. Jadi kalau misalnya membangun pesawat gitu ya, kita memesan pesawat gitu ya, itu bisa jadi kan proses pembentukannya atau produksinya itu lama gitu ya, maka kemudian perusahaan yang membangun pesawat ini adalah dia bisa mengakui pendapatannya sepanjang waktu. Kemudian juga terkait dengan sistem pengiriman senjata gitu ya, ini berkaitan dengan militer ya. Nah, ini biasanya jangka waktunya panjang gitu ya, jadi proses produksinya panjang sehingga kemudian pendapatan itu tidak bisa diakui hanya pada 1 tahun tertentu. Nah, kalau dia diakui hanya pada saat produksi itu selesai dilakukan gitu, itu nanti bisa menimbulkan distorsi gitu ya. Jadi ketika pembangunan itu belum selesai, maka perusahaan tidak boleh mengakui pendapatan gitu. Dan nanti mengakibatkan pada tahun tersebut pendapatannya rendah. Lalu ketika pembangunan itu selesai dikerjakan, pendapatannya tinggi. Nah, itu sebenarnya bagi investor itu menjadi masalah dalam kaitannya dengan melakukan prediksi ya, prediksi terhadap arus kas masa depan, karena di situ tidak akan muncul atau nampak sebenarnya perusahaan itu kinerjanya di tahun tersebut apa gitu. Padahal pada tahun itu sebenarnya mereka sudah menjalankan pekerjaan gitu ya. Cuma pada tahun tersebut pekerjaannya belum selesai gitu. Maka kalau kemudian kita hanya mengikuti ketentuan di langkah yang kelima itu ya, bahwa performance obligation is satisfied, itu baru kemudian diakui pendapatan ketika barang atau jasa diserahkan lalu diakui sebagai pendapatan. Peristiwa itu belum terjadi gitu, maka lalu ya kalau kita mengikuti ketentuan itu, maka pendapatan tidak bisa diakui pada periode di mana pembangunan itu belum selesai. Maka lalu menjadi distorsi ketika pendapatan tidak bisa diakui. Asumsinya perusahaan itu seolah-olah tidak punya pekerjaan gitu ya, dia tidak bisa melaporkan gitu. Nah,
Kalau pendapatan tidak diakui, maka biaya yang terjadi karena pendapatan itu juga tidak diakui gitu. Maka kemudian seolah-olah pekerjaan yang mereka lakukan itu belum memberikan hasil gitu. Nah, ini bisa menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan, terutama investor dalam mengambil keputusan investasi. Maka lalu kemudian ada ketentuan lain gitu ya untuk mengakui pendapatan sepanjang waktu. Nah, pengakuan pendapatan sepanjang waktu itu bisa dilakukan jika if at least one, paling sedikit satu, one of the following three kriteria is met. Jadi dari 3 kriteria berikut ini paling sedikit satu itu terpenuhi gitu ya. Yang pertama, customer simultaneous receive and consume the benefit of the seller performance as the seller perform. Jadi customer itu secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja yang diberikan atau yang dilakukan oleh penjual. Jadi artinya dalam pekerjaan itu sebenarnya konsumen itu juga sudah mendapatkan manfaatnya. Meskipun mereka belum bisa menggunakan gitu ya, tapi manfaatnya sudah ada karena kemudian mereka sudah memperkirakan, oh ini nanti proyek ini akan segera selesai dalam waktu berapa gitu ya. Misalnya proyek pembangunan jalan tol gitu ya. Nah, itu kan jangka waktunya panjang gitu. Maka bagi negara misalnya yang melakukan kontrak dengan perusahaan kontraktor gitu, dia sudah bisa menghitung gitu. Oh, ini nanti kira-kira tahun 2023 ini sudah selesai nih. Jalan tol ini, maka kemudian itu bisa digunakan. Nah, dengan cara seperti itu, maka sebenarnya secara tidak langsung customer itu sudah receive gitu, sudah menerima, oh ini sudah ada perkembangannya. Dia sudah mengkonsum the benefit meskipun belum secara fisik bisa digunakan gitu ya jalan tolnya itu, tetapi paling tidak dia sudah bisa merasakan bahwa proyek ini akan bisa segera diselesaikan gitu. Sehingga kemudian ini akan membantu mereka untuk membuat kebijakan selanjutnya, misalnya mempromosikan kepada swasta gitu ya, siapa yang mau bangun restoran gitu ya di rest area di sepanjang jalan tol itu gitu. Nah, itu pemerintah sudah bisa melakukan itu karena kemudian si yang akan menyewa rest area itu sudah yakin, oh ini jalan tolnya akan segera selesai, maka saya berani untuk menyewa mulai sekarang gitu misalnya gitu. Tapi kalau pembangunan itu belum kelihatan, orang juga tidak akan mau gitu ya menyewa gitu ya. Misalnya terkait dengan sirkuit ini ya, misalnya membuat balapan, lintasan balap motor atau balap mobil gitu ya. Nah, siapa yang mau memberikan sponsor gitu ya, kalau dia tidak bisa melihat progres pekerjaannya, maka mungkin mereka tidak akan percaya ini bisa selesai atau enggak gitu ya. Kalau belum selesai, ya ngapain saya kasih sponsor, nah kan gitu ya. Jadi ini manfaat atau benefit yang bisa diperoleh dari customer gitu ya, meskipun itu tidak bisa secara langsung, tidak secara fisik gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, company's performance create or enhance an asset. Jadi kinerja perusahaan itu menghasilkan atau meningkatkan kegunaan sebuah aset gitu ya. Contohnya misalnya work in process gitu. Jadi tadi bahwa kontrak ini berjalan gitu ya. Pembangunan itu sedang berlangsung, tidak berhenti gitu kan. Nah, itu maka itu memberikan manfaat ya dalam bentuk kepercayaan publik bahwa proyek ini akan bisa diselesaikan gitu ya, tidak akan mangkrak gitu misalnya.
that the customer control as the asset is created or enhanced. Nah, lalu yang ketiga adalah company performance does not create an asset with an alternative use. Jadi kinerja perusahaan itu tidak akan membuat sebuah aset untuk digunakan dalam bentuk lain gitu. Jadi pembangunan ini kan hanya melulu untuk pembangunan jalan tol, tidak untuk membangun jalan provinsi misalnya. Ya, jadi ini jalan nasional yang nanti akan bisa digunakan lintas provinsi. Gitu. Nah, itu tiga kriteria ini kalau salah satunya terpenuhi, maka recognize revenue over time itu bisa dilakukan. Nah, kemudian juga in addition this alternative use element, at least one of the following criteria must be met. Nah, another company would not need to substantially re-perform the work. Jadi perusahaan yang lain tidak akan perlu untuk melakukan pekerjaan ulang gitu ya, melakukan pekerjaan ulang secara substansial ketika perusahaan itu sudah selesai mengerjakan gitu ya. Jadi artinya bahwa pekerjaan ini hanya dilakukan oleh perusahaan tersebut, bukan perusahaan yang lain. Nah, company has a right to payment for its performance complete to date. Gitu. Jadi perusahaan itu punya hak untuk membayar ketika pekerjaannya itu sudah selesai, gitu ya. Jadi nanti pembayarannya itu bisa dilakukan sebesar persentase penyelesaian itu. Nah, if criterion 1, 2, and 3, 2 or 3 is met, nah jadi hanya salah satu saja terpenuhi, then a company recognize revenue over time. If it can reasonably estimate its progress towards satisfaction of the performance of the business. Jadi pengakuan terhadap pendapatan itu nanti akan didasarkan pada estimasi perkembangannya, its progress ya, dari pekerjaan tersebut gitu. Nah, maka kemudian ada dua metode yang bisa digunakan. Kalau perusahaan itu bisa menggunakan progress of construction gitu ya. Kalau dia bisa menggunakan dasar progress of construction, maka kemudian dia bisa menggunakan yang namanya percentage of completion gitu. Tetapi kalau itu tidak bisa dipenuhi gitu ya, artinya dia tidak bisa menghitung berapa persen ini pekerjaan selesai gitu ya, maka kemudian memakai yang namanya cost recovery atau zero profit method. Nah, sekarang kita mulai dulu yang percentage of completion. Ada ukurannya untuk menghitung percentage of completion itu bisa dengan cost to cost basis. Cost to cost basis itu berarti rumusnya adalah cost yang sudah dikeluarkan sampai dengan tanggal tersebut dibagi dengan estimasi dari total cost. Ini yang disebut sebagai persen complete. Nah, nanti di contoh soal ada. Nah, persen complete ini nanti digunakan untuk menghitung ini estimasi revenue atau estimasi gross profit. Nah, maka ini berarti revenue yang terjadi sampai dengan tanggal tertentu. Nah, kalau kita akan menghitung hanya pada tahun yang bersangkutan, berarti sampai tanggal tertentu itu dikurangi dengan prior period. Ya, prior period ini yang disebut sebagai current period revenue. Oke, ini contohnya. Di sini ada tulisan cost to date. Nanti kalau di dalam soal itu bisa macam-macam ya. Ada cost jadi cost yang terjadi pada tahun yang bersangkutan,
atau itu cost to date. Kalau cost to date itu berarti akumulasi. Ini tahun 2019 cost-nya 1 juta. Tahun 2020 cost to date-nya 2.916. Nah, ini artinya kalau tahun 2020 saja cost-nya itu hanya 1.916 karena dikurangi dengan tahun sebelumnya. Yang di sini juga ini harus dikurangi dengan tahun sebelumnya. Ini berarti cost yang terjadi di tahun 2021. Nah, itu yang disebut sebagai cost to date. Nah, sekarang menghitungnya, ya, menghitung persentasenya. Tahun 2019 persentasenya ini 25%. 1 juta dibagi 4 juta. Estimasinya kan 4 juta ya. Maka 25%. Tahun kedua dikurangi dulu ya. Jadi di sini cost to date-nya 2.916. Tapi kemudian di sini estimasi cost-nya naik 50.000 jadi 4.050.000. Maka kemudian persentasenya ya ini pembaginya bukan 4 juta lagi, tapi 4.050.000. Yang tahun berikutnya juga sama. Ini 100% ya, karena 4.050.000 dibagi 4.050.000. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung pengakuan pendapatan. Jadi kalau di sini ini untuk mencatat pengeluaran ya biaya gitu. Dengan biaya untuk pembangunan itu kan ada material, ada kas untuk membayar pegawai gitu atau karyawan atau pekerja gitu ya. Lalu juga utang itu kan bisa juga gitu. Lalu debitnya itu construction in process. Lalu kalau terkait dengan billing penagihan gitu, maka ya dicatat billingnya berarti 900.000. Lalu kreditnya billing on construction in process. Kalau ini berkait dengan penerimaan kas, ya ini ya cash collected during the year, berarti ini debit cash. Kreditnya account receivable, karena ini berarti account receivable-nya dilunasi. Tahun berikutnya ini sama ini ya. Kalau di sini kan enggak ada to date ya. Kalau ada to date berarti dikurangi dulu. Sini kurangi sini. Tapi ini enggak ada to date. Yang to date hanya cost-nya. Nah, maka di sini tidak 2.916, tapi dikurangi dulu dengan 2 juta. 2.916 dikurangi 1 juta. Jadi 1.916. Nah, itu ya. Ini juga sama. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Yang pencatatan dengan menggunakan metode percentage of completion. Ada? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Jadi tolong ketika nanti Anda melihat soal, lihat ini. To date. Di sini ada to date enggak? Kalau ada to date berarti harus dikurangi. Tidak semuanya dimasukkan di sini. Karena di sini enggak ada to date. Kalau yang di sini ada to date kan, berarti yang dicatat di sini bukan 2.916, tetapi dikurangi dulu dengan yang depan. Nah, kalau ini enggak ada to date, berarti hanya berlaku untuk tahun berjalan. Maka berarti jurnalnya ya senilai pada tahun yang bersangkutan. Begitu ya. Kemudian ini cara menghitung percentage of completion untuk menghitung gross profit, menghitung revenue gitu ya. Revenue-nya kan berarti tadi 4.500.000, tingkat penyelesaiannya 25%. Maka berarti revenue yang kita akui pada tahun 2019 adalah 1.125.000. Lalu dikurangi dengan cost, maka muncul gross profit. Tahun 2020 tingkat penyelesaiannya 72%. Berarti kalau kita hitung revenue-nya 3240. Cost-nya, nah ini cost to date ya.
Karena kan tingkat penyelesaiannya juga to date gitu, maka ini juga to date. Ini gross profit-nya to date. Nah, kalau kita akan menghitung pada tahun 2020 saja, maka harus dikurangi dengan 2019. Ini 2019. Ini dari sini. Dari sini. Maka ini yang 2020 saja. Lalu di sini juga sama. Ini kan berasal dari sini. Maka kemudian sebentar. Ya. Oke. Ini ya, jadi yang di sini ini dipindah ke sini, maka berarti yang hanya tahun 2021 itu sejumlah ini. Ini percentage of completion method. Nah, maka nanti jurnalnya seperti ini. Ini pengakuan gross profit, itu kita catat dalam construction in process. Kemudian construction expense, ini adalah biaya yang dikeluarkan. Lalu revenue from long term contract. Ini. Yang tahun 2020 juga sama, kita ambil dari sini. Dari sini. Ini. Ya. Lalu yang 2021 kita ambil dari sini. Oke. Lalu untuk mencatat penyelesaian kontrak, maka kemudian kita debit billing on construction in process, kreditnya construction in process sebesar 4.500.000. Ini ya. Oke. Kemudian ini adalah buku besar rekening T untuk construction in process. Jadi nanti setelah selesai itu kemudian ditutup di construction in process senilai 4.500.000. Ini di laporan posisi keuangannya, di laporan penghitungan untuk harga kontrak yang belum ditagih. Ini. Jadi kan sebenarnya revenue-nya itu sudah 1.125.000, tetapi billingnya baru 900.000, maka berarti ada unbilled revenue 225. Oke. Ini nanti di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Oke, lalu yang berikutnya cost recovery, zero profit method. Nah, ini pendapatan diakui hanya ketika cost itu sudah tertutup gitu ya. Recoverable, sudah terpulihkan gitu ya, sudah terpulihkan. Maka setelah itu baru mengakui gross profit. Nah, ini penghitungannya ya. Jadi di sini kan kalau tadi itu dihitung setiap tahun itu ada gross profit-nya, tetapi kalau pakai cost recovery itu belum diakui. Akan diakui nanti kalau cost-nya itu sudah recoverable, sudah tertutup gitu ya, sudah ditutup dengan pendapatan yang diakui gitu. Nah, sampai di sini ini kan biayanya juga belum tertutup oleh pendapatan yang diakui. Harus sampai di akhir tahun ketiga ini baru bisa diakui. Nah, ini yang disebut sebagai cost recovery atau zero profit method. Nah, nanti jurnalnya juga seperti ini ya. Karena tidak ada pengakuan pendapatan gitu ya. Maka kemudian di sini tidak ada revenue. Ini. Jadi ini hanya sekadar untuk mengakui adanya biaya yang terjadi. Baru nanti gross profit itu baru akan diakui di sini. Tidak diakui di tahun 2019 dan 2020. Itu ya. Jadi di sini
Kalau percentage of completion itu kan per tahun sesuai dengan tingkat penyelesaian. Tetapi kalau cost recovery itu ya setelah cost-nya itu tertutupi oleh pendapatan baru kemudian diakui kelebihannya itu sebagai gross profit-nya. Oke, ini kemudian sekarang kalau ada rugi ya, rugi itu bisa dua macam, loss in current period on a profitable contract dan loss on an unprofitable contract. Nah, kalau yang di sini, yang kontrak yang masih profitable, tetapi mungkin pada tahun tertentu itu rugi gitu ya, maka itu bisa terjadi. Tetapi ada juga yang rugi untuk keseluruhan kontrak. Memang kontrak itu tidak menguntungkan gitu ya. Nah ini, maka kalau kita ini menggunakan percentage of completion method, maka kemudian estimasi cost yang terjadi itu kemudian di-adjust, direvisi gitu ya, direvisi. Tingkat penyelesaiannya kemudian direvisi. Lalu berarti gross profit-nya juga nanti akan terrevisi. Tetapi kalau memang secara keseluruhan sudah rugi gitu ya, maka company must recognize in the current period the entire expected cost, contract cost. Jadi langsung diakui kerugiannya gitu ketika benar-benar kerugian ini mengakibatkan kerugian terhadap keseluruhan kontrak. Ini ya. Nah, ini kalau estimasi penyelesaiannya misalnya 25% ya, ini kan 150 dibagi 600, 25%. Nilai kontraknya 675, maka berarti kan pendapatan yang bisa diakui sekian. Ketika biaya yang terjadi 150, maka berarti kan ada keuntungan. Tetapi pada saat tertentu mungkin terjadi kerugian gitu. Nah ini, misalnya biaya yang terjadi itu 287.400, maka berarti kan pada tahun itu terjadi kerugian gitu sebesar 3.900. Nah ini yang disebut sebagai kerugian pada periode berjalan. Tetapi secara keseluruhan kontrak itu tidak merugi gitu ya, karena nilai kontraknya kan 675. Biayanya itu baru berapa ini, 150 ditambah 287.400, jadi masih di bawah 675. Nah ini kemudian total ini semua dikurangkan yang ini, maka berarti sebenarnya mereka masih untung 7.314. Nah ini jurnalnya. Jadi adanya kerugian pada tahun berjalan itu, maka construction in process itu harus dikredit. Gitu. Harus dikredit. Oke, ini. Nah ini kalau rugi untuk keseluruhan kontrak gitu. Jadi misalnya ini kan cost yang terjadi itu kalau di total itu lebih besar dibandingkan 675 gitu. Maka berarti ini secara keseluruhan kontrak itu merugi. Ini ya, jadi ini kalau keseluruhan kontrak merugi, maka langsung segera diakui kerugiannya. Langsung semuanya dikurangkan. Construction in process harus dikembalikan lagi. Kredit lebih besar dibandingkan yang di debit ini. Kalau pakai cost recovery method,
itu lebih mudah gitu karena apa namanya, perusahaan kan belum mengakui pendapatan, maka ya langsung aja diakui kerugiannya berapa. Itu mengenai long term contract. Nah, nanti untuk yang franchise, nah ini franchise itu ada 4 macam ya. Ini sebenarnya sekarang juga baru tren gitu ya, baru tren terkait dengan franchise gitu ya. Jadi orang yang punya usaha dan sudah terkenal gitu ya, dia punya merek dagang yang terkenal gitu ya. Kemudian ada orang yang baru mau mulai usaha supaya usahanya itu cepat berhasil gitu ya, maka kemudian dia beli lisensi itu. Boleh nggak pakai merek dagang perusahaan yang terkenal ya? Boleh saja gitu, tapi kamu harus bayar biayanya gitu ya. Nah ini terkait dengan franchise. Misalnya apa namanya KFC gitu ya. KFC itu kan sebenarnya bukan miliknya Ricardo Gelael ya. Kalau yang di Indonesia itu memang yang punya lisensi, punya franchise di Indonesia itu ya Ricardo Gelael gitu. Tapi di Amerika itu bukan punyanya Ricardo Gelael gitu ya. Jadi Ricardo Gelael yang anaknya yang pembalap itu ya. Siapa namanya? Sen Gelael gitu ya. Nah, itu apa namanya, dia punya lisensi dari KFC di Amerika sehingga kemudian di Indonesia mereka bisa buka cabang di mana-mana gitu, tetapi mereka membeli franchise dari Amerika. Nah, yang mereka beli itu tidak hanya mereknya, jadi bukan hanya kemudian ada logonya itu ya, orang tua itu ya. Nah, bukan hanya itu, tetapi juga alat-alatnya, bumbunya, kemudian ayamnya gitu ya, pengolahannya itu semua menggunakan cara yang sudah terstandarisasi seperti yang ada di Amerika gitu. Meskipun mungkin secara rasa saya kira tidak 100% sama ya. Apa yang namanya masakan Padang pun di Jogja dengan di Bandung misalnya ya, itu pasti berbeda gitu ya, karena kalau orang Jogja itu kan senangnya manis gitu ya, maka kemudian bumbunya ya dibuat agak manis gitu. Kemudian kalau di asli di Padang sana mestinya tidak semanis yang di Jogja gitu ya. Nah itu karena itu lidah orang di Jogja gitu. Orang di Jogja itu kan sukanya manis-manis gitu ya, gudeg manis gitu ya. Nah itu maka kemudian restoran itu kebanyakan ya dibuat lebih agak manis gitu, jadi tidak asin gitu. Kalau di apa namanya di Padang mungkin aslinya itu bumbunya itu asin gitu. Nah ini juga sama, KFC itu sebenarnya kalau kita ke mana-mana gitu, ke luar negeri gitu, pasti rasanya tidak sama dengan yang di Indonesia. Karena itu sudah disesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia. Nah, tapi untuk standar misalnya dapur, kitchennya gitu ya, itu semuanya sama gitu ya. Karyawannya itu juga sama gitu ya. Cara penampilannya, berpakaian, kemudian juga terkait dengan aturan berbicara dan sebagainya itu sama. Nah, itu franchise gitu ya. Nah, ada 4 tipe franchise, apa namanya, perjanjian franchising gitu ya. Nah, di Indonesia franchise itu diterjemahkan waralaba gitu ya. Jadi misalnya K24 gitu ya. Lalu ada Indomaret ya, Indomaret itu sebenarnya waralaba. Beberapa itu miliknya orang apa namanya asli di daerah tersebut. Tapi kalau Alfamart tidak, jadi itu masih terpusat dengan Alfamart yang ada di Cikokol di mana di Bekasi sana ya. Nah ada 4 tipe ya kontrak gitu. Yang pertama antara apa namanya produsen gitu ya dengan pengecer gitu, retailer gitu. Jadi langsung gitu dari pabriknya
kemudian kerjasama dengan pengecernya. Kemudian ada juga dari pabrik gitu ya, manufakturer atau apa namanya produsen gitu ya, dengan pedagang besar, wholesaler gitu. Jadi misalnya Unilever dengan kalau Unilever itu biasanya dengan Hypermart misalnya, itu ada kerjasama gitu ya, ada franchise-nya. Atau misalnya kalau Indomarko gitu ya, Indomarko itu dengan Indogrosir misalnya. Nah, itu wholesaler gitu ya, manufakturer dengan wholesaler. Lalu ada service sponsor dengan retailer. Jadi ada jasa sponsor dengan pengecer gitu. Jadi misalnya jasa pengangkut logistik gitu. Nah, itu kerjasama dengan retailer. Kemudian atau wholesaler dengan retailer, misalnya Indogrosir dengan Indomaret gitu ya. Nah, itu kerjasama antar wholesaler dengan retailer. Itu franchise. Ada 4 tipe franchise. Lalu ada 2 sumber pendapatan dari perusahaan franchise. Yang pertama adalah penjualan inisial franchise. Kemudian yang kedua fee berikutnya gitu ya, setelah franchise itu beroperasi. Nah, franchisor ini yang menyewakan, memberikan lisensi gitu ya kepada franchisee gitu. Franchisee itu yang membeli franchise gitu. Nah, ini yang disediakan itu ya mencarikan tempat usaha gitu ya, site selection, kemudian melakukan evaluasi pendapatan potensialnya gitu ya, misalnya Indomaret gitu ya, Indomaret ada orang yang mau mengambil lisensi, membeli lisensi dari Indomarko gitu ya, kemudian Indomarko akan mencarikan tempatnya gitu ya, memilihkan tempatnya yang strategis itu di sini, nanti potensi pendapatannya sekian gitu. Nah, mereka yang akan melakukan evaluasi. Lalu juga memberikan bantuan gitu ya, supervisi untuk aktivitas pembangunannya. Jadi bentuk tokonya itu kan hampir sama gitu ya. Jadi itu jasa supervisi untuk aktivitas pembangunan. Lalu bantuan untuk peralatan-peralatannya gitu ya. Bagaimana kemudian raknya itu yang standar seperti apa gitu. Kemudian untuk tampilan di depan seperti apa gitu ya, tanda-tandanya dan sebagainya. Kemudian bookkeeping and advisory services. Jadi yang bagian pembukuan dan bagian kasir itu juga dia akan dibantu untuk pelatihannya. Kemudian training untuk manajemen dan employee itu juga quality control, bagaimana kemudian menjaga kualitas terhadap produk-produk yang dia jual, itu semuanya sudah terstandarisasi. Kemudian advertising, memberikan iklannya bisa bersamaan. Jadi Indomaret itu misalnya dia punya Indomaret Point gitu ya, nanti di aplikasi itu sudah ada marketingnya. Gitu. Nah, ini akuntansinya sekarang. Jadi nanti performance obligation bagi si franchisor itu adalah bagi franchisee yang membeli franchise tadi ya hak untuk membuka bisnis, menggunakan merek dagang atau properti intelektual lainnya. Kemudian jasa berkelanjutan, misalnya membantu untuk pemasaran, training, dan sebagainya. Manajemen persediaan gitu ya, mensuplai inventory gitu ya. Jadi kalau Indomaret itu kan kerjasamanya dengan Indomarko, nanti Indomarko sudah mengirimkan barang-barang yang nanti akan dijual di Indomaret. Nah, ini nanti fee-nya itu kan tadi initial franchise fee dan continue franchise fee.
Ini contohnya ini tadi juga sudah saya berikan soal di kuis gitu ya. Jadi misalnya di sini jangka waktu franchise itu 5 tahun gitu. Nah, kemudian untuk trade name, market area, kemudian proprietary knowing how gitu, know how gitu ya. Itu tidak bisa dijual secara terpisah, tapi ini dijadikan satu. Lalu haknya itu juga bersama-sama diberikan to a single performance obligation. Jadi tidak standalone basis gitu ya, tapi semua di dibundling, dijadikan satu. Nah, kemudian performance obligation itu satisfied ketika misalnya di sini food fight obtain control of the right. Jadi perusahaan tersebut memang sudah bisa mengontrol haknya. Artinya dia sudah bisa meminta franchisor untuk memberikan apa yang menjadi haknya franchisee. Nah, ini. Oke. Nah, lalu kalau kita menghitung total transaksinya tadi ya, ada untuk membayar franchise-nya 20.000, jasa trainingnya 9.957, untuk beli peralatannya 14 juta. Jadi total transaksinya 43.957. Nah, ini dipasang peralatannya Januari 2020, lalu grand opening-nya Februari tanggal 2 2020. Sebenarnya 31 Desember 2019 ini ya, tadi agreement tadi. Nah, ini unearned semua ya, unearned gitu. Karena launching-nya baru tanggal 2 Februari. Maka di 31 Desember dia belum bisa mengakui sebagai pendapatan. Baru 2 Februari kemudian di unearned itu diakui sebagai pendapatan. Karena pada saat ini kan sudah dibuka, gerainya itu sudah dibuka. Oke, sudah ya. Oke. Lalu yang continuing franchise fee. Di sini 525. Ada tahun pertama gitu ya. Ini, tapi kemudian ada karena dibayarkan setiap awal tahun gitu ya, maka kemudian ada bunga gitu ya, bunganya 1%. Nah, maka pengakuan pendapatannya ya